Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Biar lebih semangat lagi, yuk kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Nah, alhamdulillah kita pagi hari ini bisa bertemu kembali dan akan membahas tentang bab 4, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Terutamanya kita hari ini membahas tentang zakat. Apa itu zakat? Mari kita nanti belajar bersama. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah satu, meyakini makna zakat dengan benar. Kedua, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat dengan benar. Ketiga, menjelaskan makna zakat dengan benar. Keempat, menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat dengan benar. 5. Mempraktikkan makna zakat dengan benar. Nah, siapa yang sudah tahu apa zakat itu? Nah, pengertian dari zakat adalah zakat menurut bahasa artinya berkembang, bertambah, atau bisa juga disebut dengan penyucian untuk membersihkan. Kedua, menurut istilah yaitu zakat artinya mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan apabila sudah mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang akan kita zakati. Zakat terbagi menjadi dua. Satu, zakat fitrah. Kedua, zakat mal. Apa sih perbedaan dari zakat fitrah dan zakat mal? Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang per orangnya. Dan itu hukumnya wajib dikeluarkan setiap muslim dan muslimah, baik yang sudah dewasa maupun anak-anak. Kapan? Menjelang Idul Fitri. Apa itu zakat mal? Siapa yang tahu zakat mal? Zakat mal adalah zakat untuk membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang kita miliki atau yang dimiliki oleh seorang muslim yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian ada syarat wajib zakat fitrah. Apa saja syaratnya? Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua masih hidup pada akhir bulan Ramadan. Ketiga, memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada hari itu. Jadi kita masih punya beras untuk dimasak di hari itu, maka kita harus mengeluarkan zakat. Waktunya kapan untuk membayar zakat? Nah, dinamakan waktu mubah kalau kita membayarnya sejak awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi mengawali itu mubah atau boleh mubah itu. Wajib hari terakhir Ramadan sampai menjelang sholat subuh pada tanggal 1 Syawal. Jadi sebelum sholat subuh, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Waktunya lagi kapan? Kok dinamakan sunnah? Kalau di sunnah, yaitu dilaksanakan sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Ini bayar zakatnya setelah sholat subuh. Kemudian lagi ada waktu haram. Waktu haramnya kapan? Membayar zakat fitrahnya sesudah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, itu haram karena setelah kita sholat Idul Fitri itu sudah dinamakan apa? Sedekah.
bukan zakat lagi, bukan zakat fitrah lagi. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian macam zakat mal. Satu, zakat emas. Jadi kalau kita mempunyai emas banyak, ya kita harus zakat. Ada zakat perak, ada zakat hasil perniagaan. Keempat, ada hasil bumi atau pertanian. Di sawah kita menanam apa, ya itu yang dizakati. Kemudian kita menggunakan air hujan atau air yang dari PDAM, dari PAM beli. Nah, itu nanti ada sendiri persenan zakatnya. Kemudian 5, rikas atau barang temuan. Keenam, zakat binatang. Ada sapi, kambing, kerbau, dan unta. Ketujuh, zakat barang tambang. Dan 8, zakat penghasilan. Jadi dari penghasilan kita tiap bulan, dari gaji kita, itu juga harus dikeluarkan zakatnya tersendiri, selain dari zakat fitrah. Siapa saja sih orang yang berhak menerima zakat? Nah, di sini ada gambarnya. Ada fakir, miskin, rikob, gorim, musafir, mu'alaf, fisabilillah, amil. Apa sih yang dinamakan fakir dan miskin? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, yang disebut dengan mustahik ini 8 orang yang berhak menerima zakat. Dan itu juga ada dalam Al-Quran surat At-Taubah. Yang pertama yaitu fakir. Fakir siapa? Orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya dan juga tidak memiliki pekerjaan. Itu namanya orang fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin yaitu orang yang memiliki harta tetapi hartanya tadi tidak cukup, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarganya itu masih kurang. Itu dinamakan orang miskin. Ketiga, amil. Amil yaitu orang yang ditugaskan pemerintah atau ditugaskan lembaga zakat untuk mengelola dan mendistribusikan zakatnya. Ini ditunjuk dari pemerintah. Keempat, ada mu'alaf, yaitu orang yang baru saja masuk Islam, jadi belum kuat imannya. Imannya masih lemah karena orang masih baru. 5, rikob. Apa itu rikob? Yaitu usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Siapa hamba sahaya? Hamba sahaya itu adalah budak. Budak yang harus kita tolong, kita beli. 6, yaitu ghorim. Orang yang sedang ditempa hutang yang banyak dan tidak bisa membayar. Jadi ini adalah orang yang utangnya banyak, tidak bisa menyahur atau melunasinya. Kalau tidak dilunasi atau ditolong orang lain. Namanya ghorim. Kita nggak mau kan menjadi ghorim, makanya jangan hutang. Ya. Ketujuh, sabilillah. Siapa itu sabilillah? Sekelompok orang atau seseorang yang berjuang untuk siar di jalan Allah atau di jalan Islam. 8, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang atau akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk suatu kebaikan. Tetapi dalam perjalanan itu mereka kekurangan bekal, mereka kekurangan biaya, uangnya habis dalam perjalanan. Nah, itu namanya Ibnu Sabil. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hikmah zakat. Jadi zakat yang kita kerjakan, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal tadi, semua ada hikmahnya. Yang pertama adalah bebas dari beban yang disyariatkan agama. Karena agama tadi kan sudah mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kedua, membantu menyelesaikan problema kesenjangan sosial. Antara siapa? Antara orang kaya dan orang miskin. Jadi biar tidak ada bedanya, biar nggak saling membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin. Ketiga, menambah harta. Menambah harta kita.
Karena kita tahu kalau kita rajin beramal, maka Allah akan menambah menambah nikmat kita. 4, membersihkan harta orang yang berzakat, maka kita harus mengeluarkan zakat untuk membersihkan diri dari harta-harta yang bukan menjadi hak kita sepenuhnya karena ada hak-hak mereka. Ya. Kelima, yaitu hikmahnya adalah menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama karena kita bisa merasakan, oh, jadi orang nggak punya itu begini ya. Atau yang orang nggak punya juga bisa merasakan apa? Tidak kekurangan beras, tidak kekurangan bahan pokok, bisa merasakan kalau besok itu masih ada stok beras masih banyak, oh ternyata kita begini ya jadinya, hidup menjadi tenang karena tidak merasa kekurangan. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Untuk tugas hari ini sudah Ibu Guru share di grup WA masing-masing, ada di link Google Form. Ada 10 soal dikerjakan dengan maksimal. Semoga mendapat nilai 100 dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.